Selamat malam, salam sepak bola. Oke, jadi malam ini saya akan bikin preview pertandingan Serie A di minggu kelima dan nanti ada sedikit ya preview MU dan Chelsea. Oh ya, sebelum bikin preview, saya mau terima kasih dulu ke teman-teman yang udah kasih masukan, ngasih kritikan agar videonya bisa lebih bagus ya secara kualitas gambarnya dan materinya. Jadi semoga bisa kita nikmati bersama nanti ke depannya. Oke, untuk yang preview Liga Italia kita lihat dulu datanya. Saya buka internet nih. Ada beberapa game yang ya bisa dibilang cukup menarik lah ya, meskipun big matchnya hanya satu, itu Roma dan Milan. Itu nanti kita bikin yang terakhir ya. Jadi game pertama itu Sassuolo Torino. Nah, Sassuolo Torino ini kan sebenarnya bisa dibilang dua tim papan tengah lah ya, tim papan tengah yang kualitas pemainnya sebenarnya nggak bisa dibilang bagus banget gitu ya. Ya ada beberapa yang menonjol tapi rata-rata tuh pemainnya mediocre gitu. Nah, tapi dari dua tim ini bertolak belakang sebenarnya gitu. Sassuolo tuh dari 4 kali game mereka udah menang 3 kali. Lawannya Spezia, Bologna dan Crotone. Sedangkan Torino itu sekarang juru kunci. Jadi dia 3 kali main 3 kali kalah. Nah ini agak anomali ya gitu. Karena Torino kita tahu punya beberapa pemain yang relatif cukup lumayan lah untuk kelas Serie A. Nah, selain itu Sassuolo ini kalau kita lihat mainnya kan sangat ofensif ya, mainnya sangat ofensif. Mereka tuh dalam 3 pertandingan yang menang itu cetak 4 gol. Jadi dari 12 gol lawan 3 tim itu, dan ini suatu apa namanya progres yang baik dibanding musim lalu gitu. Nah, sedangkan Torino sendiri baru cetak 3 gol dan semuanya yang cetak adalah Balotti. Ya, padahal kita tahu Torino itu punya Sasa, punya Simone Verdi ya di depan, dan dua-duanya itu sama sekali nggak bantu gitu. Jadi game ini sih rasanya milik Sassuolo ya kalau kita lihat performa di 3-4 game terakhir gitu ya. Khusus untuk Torino tahun ini kan mereka dilatih sama Giampaolo ya, pakai formasi 4-4-2. Secara organisasi menyerang itu ya lumayan lah gitu, tapi defense-nya masih berantakan gitu. Itu yang membuat mereka nggak bisa nggak bisa menang lah dalam 3 pertandingan gitu. Jadi prediksi saya Sassuolo akan cukup mudah lah menang gitu. Oke, di game kedua ada Atalanta Sampdoria. Nah ini kita tahu Atalanta tuh kemarin peringkat 3, lolos Liga Champion. Tahun kemarin juga sampai perempat final setelah kalah dramatis sama PSG ya kalau nggak salah ya itu. Dan sekarang ini berlanjut gitu, trennya itu berlanjut terus gitu. Nah kita tahu Atalanta itu meskipun kalah ya sama Napoli ya, kemarin kan kalah 4-0 nih sama Napoli, tapi Liga Champions kemarin mereka menang gitu, mereka menang. Dan cukup impresif gitu ya, terutama tim ini kan sebenarnya mereka sudah punya pakem permainan yang cukup jelas gitu ya. Gasperini itu udah pegang mungkin 4 tahun atau 5 tahun tim ini gitu, dengan pakem yang sama, formasinya 3-4-3-5-2 ya, 3-4-1-2, karena Papu Gomez itu kan sebenarnya dia di attacking midfield gitu ya. Depannya itu ada Zapata, ada Muriel gitu ya. Dan secara kualitas permainan bisa dibilang ini adalah tim yang terbaik di Liga Italia gitu ya. Jadi harusnya Atalanta bisa ambil game ini gitu. Sampdoria kita tahu kemarin dia menang sama Lazio dan itu 3-0 skornya gitu. Mainnya cukup impresif. Cuman permasalahan Sampdoria ini sama kayak tim-tim papan tengah lainnya gitu. Naik turun gitu, sangat nggak bisa diprediksi gitu. Nah, saya kira Sampdoria nggak akan
nggak akan mengulangi kesuksesan seperti mereka mengalahkan Lazio, karena Lazio juga kemarin itu kan nggak ada Immobile, mungkin pemainnya beberapa capek karena habis dari laga internasional gitu ya. Jadi Atalanta harusnya bisa menang mudah gitu ya. Cuma satu catatan buat Atalanta itu, mereka ini kan beli Romero ya dari Genoa untuk back ya gitu. Dan itu sebenarnya menurut saya nggak pas lah gitu, karena kualitas Romero sendiri itu juga mediocre dan nggak bantu gitu di defense-nya Atalanta sebenarnya gitu. Jadi kalau dia main mungkin ini celahnya yang bisa dimanfaatin sama Sampdoria lah gitu. Tapi saya yakin game ini akan mudah lah untuk Atalanta gitu. Oke, Lazio boloknya. Lazio ini kan minggu kemarin kalah nih sama Sampdoria, tadi udah kita bahas gitu. Tapi di Liga Champion mereka menang gitu, dan Immobile itu udah main lagi gitu. Bolonya itu relatif juga sama kayak Torino tadi gitu. Mereka itu tim langganan papan tengah, mungkin papan bawah gitu ya di Liga Italia, meskipun udah satu dekade tadi nggak degradasi. Tapi gitu, naik turun mainnya gitu. Dari 4 game mereka tuh baru menang sekali sama Parma. Parma kan juga bukan tim bagus gitu ya. Dan yang kelihatan banget di Bolonya ini itu secara defense-nya itu kacau gitu. Saya lihat kacau defense-nya. Kenapa kacau? Kemarin itu mereka udah leading 3-1 sama Sassuolo, dan hasil akhirnya kita tahu kalah 4-3 gitu. Itu benar-benar diobrak-abrik sama Sassuolo gitu. Satu pemain yang menurut saya cukup konsisten itu Soriano, dan lainnya itu udah naik turun gitu. Palacio udah tua gitu kan, dan beberapa pemain lah gitu. Mungkin Mihailovic ini harus benerin defense-nya Bolonya ya, karena dia kan, si pelatih ini kan dulunya kan back tengah yang cukup baik lah ya, cukup bagus gitu kan. Jadi harusnya dia punya visi untuk ngelatih tim dengan pertahanan yang lebih bagus, karena ini kemarin kalah sama Sassuolo itu menurut saya kacau banget gitu kan. Udah leading tiba-tiba kekejar dan akhirnya kalah gitu. Itu untuk yang Lazio Bolonya. Jadi game ini ya harusnya Lazio ngambil lah ya, kecuali kalau Lazio ngelawak kayak lawan Sampdoria gitu ya. Karena sebenarnya ya kalau kita sedikit lihat gamenya Sampdoria lawan Lazio, itu Lazio nggak cuman kalah skor gitu, permainan kalah, shoot on target kalah. Jadi ya mungkin lagi out of perform ya. Mudah-mudahan sih ini bisa kembali naik lah gitu, karena Lazio ini kan salah satu tim yang diperhitungkan lah gitu ya di papan atas. Oke, game lainnya Cagliari Crotone Parma Spezia nggak usah dibahas kali ya, karena apa namanya ini tim yang saya pikir juga teman-teman nggak akan nonton gitu kan. Tapi catatan ya, Spezia ini cukup rapi mainnya, cukup rapi. Kemarin pada waktu lawan Fiorentina itu saya nonton full gitu. Kebetulan saya kepingin lihat sebenarnya seperti apa Fiorentina mainnya gitu ya. Cuma saya telat gitu. Jadi waktu saya lihat videonya itu di menit ke-15 tuh skor udah 2-0. Langsung saya tweet tuh, wah ini Spezia ini cuma mampir doang di Serie A gitu. Tahun depan pasti akan degradasi gitu. Ternyata setelah saya ikuti gamenya itu Spezia tuh jauh lebih rapi dibanding Fiorentina. Kualitas permainannya emang jauh di bawah Fiorentina, tapi permainannya rapi gitu. Nah, dan karena itu saya ngikuti terus, dan ternyata mereka bisa membalikin skor ya. Jadi hasil akhirnya 2 sama gitu. Ini menyakitkan sih buat Fiorentina sebenarnya gitu, karena harusnya di atas kertas Spezia bisa dikalahin lah ya. Oke, jadi itu catatannya. Kalau game berikutnya itu Fiorentina Udinese. Nah ini tadi udah kita bahas sedikit. Fiorentina minggu kemarin harusnya bisa menang sama Spezia, ternyata dikejar, akhirnya seri 2 sama gitu. Nah
Fiorentina dan Udinese ini sebenarnya ya dua tim papan tengah lah ya, itu yang sedang sakit gitu kan. Nah, kita bahas Fiorentina dulu ya, karena saya kan juga di Twitter tuh saya uh, follow akunnya teman-teman Fiorentina Indonesia gitu. Jadi cukup aktif lah mereka gitu kan untuk ngasih pendapatnya gitu. Nah, pelatihnya Fiorentina itu Iacchini ya. Iacchini itu memang aneh sih menurut saya sih gitu. Jadi dia ini kan sebenarnya caretaker si Montella di musim kemarin ketika Montella nggak berhasil bawa Fiorentina apa namanya naik ya, di papan bawah gitu, dia masuk gitu. Masuk, prestasinya tuh sebenarnya juga angin-anginan gitu kan, sedikit lebih baik dibanding Montella, tapi performanya Fiorentina itu sebenarnya juga nggak membaik gitu. Nah, dia pakai formasi 352, oke, pakai 352. Pemain-pemainnya itu materinya sebenarnya lumayan gitu, apalagi buat tim Serie A itu harusnya dia bisa bersaing untuk Europa League ya, paling nggak peringkat 6 gitu harusnya masih bisa bersaing gitu, karena kita tahu mereka punya Ribery ya, kita udah nggak usah ngomong lah, ini pemain hebat banget dan sampai sekarang terutama ketika main di Liga Italia dia masih sangat berguna gitu. Mereka punya Castrovilli, ada Biraghi, ada Milenkovic gitu ya. Dan mereka juga baru aja beli Amrabat dari Fiorentina yang dari Verona, yang pada waktu di Verona itu dia roh permainannya gitu. Main DMF, roh permainan, dan beberapa kali saya lihat Amrabat ini salah satu pemain yang punya prospek cerah di Liga Italia gitu. Tapi ternyata belum nyetel gitu kan. Game pertama lawan Inter kita tahu skornya 4-3 gitu kan, mereka udah sempat leading lalu kekejar dan akhirnya kalah gitu. Tapi game-game berikutnya ini juga ternyata nggak membaik. Saya kira waktu lawan Inter, wah ini karena Inter aja waktu itu emang bisa comeback gitu kan, dan mereka melakukan kesalahan di pergantian pemain gitu. Tapi ternyata mereka ini kalah sama Sampdoria. Nah, kalah sama Sampdoria, lalu seri sama Spezia gitu kan. Nah ini menurut saya juga kacau nih gitu kan, si Fiorentina gitu. Nah Udinese juga sama gitu. Jadi Udinese itu dia sudah kalah 3 kali sama Spezia. Nah, Spezia ini kan tadi saya bilang ya, dia timnya cukup rapi gitu ya. Nah, ternyata dia ngalahin Udinese. Udinese ini kalah sama Spezia, sama Verona ya, tim yang juga menurut saya juga nggak bagus lah ya gitu, dan kalah sama Roma ya. Kalau sama Roma oke lah gitu, udah cukup dipertimbangkan lah kalau itulah gitu. Nah permasalahan Udinese ini adalah dia kehilangan Fofana. Nah, kita tahu Fofana tahun kemarin itu salah satu rohnya di Udinese bersama De Paul gitu, dan memang dia udah declare di akhir-akhir musim itu, dia bilang dia ingin cari suasana baru lah, dan akhirnya sekarang nggak salah ke Liga Prancis apa Liga Jerman gitu. Nah, Fofana hilang, mereka ambil Pereira sama Delevue ya dari Watford. Watford ini kan ownernya sama nih sama Udinese gitu ya. Kayaknya cuma untuk tukeran pemain, gue butuh pemain itu kasih gitu kan. Yang si Watford, ini bagus, ambil gitu kan. Ya, mungkin seperti itu kali ya gitu. Nah, tapi ternyata Pereira ini ya bukan Pereira yang dulu di Juve gitu kan. Di Juve pun sebenarnya juga nggak terlalu bagus gitu, makanya dia dibuang. Tapi saya sempat lihat gamenya, meskipun nggak full ya gitu, Pereira nih permainannya juga kacau sebenarnya gitu. Delevue itu dulu kan di Milan ya, sempat jadi strikernya timnas Spanyol meskipun ya mungkin cadangan kali ya gitu. Ini juga sama gitu, belum membuktikan apa-apa karena memang juga baru datang ya, jadi kita lihat aja. Tapi ya game ini nggak bisa diprediksi lah gitu. Saya mengharapkan Fiorentina ini menang ya, karena satu kualitas pemain, yang kedua memang tim ini setelah ditinggal Chiesa nih kasihan kok saya lihat gitu. Karena harusnya kalau dia mau jual Chiesa itu di awal bursa transfer, jadi dia ada persiapan untuk ganti pemain. Ini kan enggak gitu, di akhir-akhir ya pasti sakit hati lah gitu fansnya gitu. Oke, game berikutnya
Benevento Napoli, ya ini udah jelas lah Napoli yang menang lah kalau ini. Kita nggak usah kita bahas lah, ini Napoli pasti menang gitu. Lalu Juve sama Verona, nah, sama juga ini Juve sama Verona nih, harusnya Juve juga udah menang lah gitu. Nah cuman Verona ini lucu nih, ini dia statistiknya baru kemasukan 2 gol, dan 2 gol itu kan sebenarnya 1 gol nggak diakui karena akhirnya dia menang WO sama Roma ya, tapi juga bercetak 2 gol gitu. Jadi ya mereka ini mainnya parkir bis lah gitu, dan ini sebenarnya tantangannya si Pirlo gitu ya. Verona ini kan parkir bis, relatif nyerangnya juga nggak ngapa-ngapain ya, mereka cuma long ball aja gitu kan, buang-buang bola gitu. Apakah Juve bisa membongkar pertahanannya Verona? Tapi saya pikir sih harusnya Juve bisa lah. Oke, lalu kita masuk ke gamenya Genoa Inter. Nah ini tim idola saya yang lagi nggak bagus juga nih performanya ini. Jadi Genoa Inter ini sebenarnya game yang harus Inter ambil gitu. Jadi game-game seperti ini kan bukan game-game yang lawannya kan nggak berat ya. Genoa itu kita tahu siapa sih gitu kan, paling Zappa Costa ya, Destro, Pandev yang udah tua, bawa Inter juara tahun 2010, sekarang udah tahun 2020 gitu. Jadi udah harusnya ini pemain udah pensiun gitu kan, masih dipakai sama Genoa, dan kipernya Perin ya gitu. Musim kemarin Inter menang 3-0, dan harusnya game ini juga nggak sulit lah untuk Inter ngambil game ini gitu. Inter ini kan kelemahannya di transisi defense. Bolonya ini kan Genoa ini kan sebenarnya juga nggak bagus gitu di counter attack-nya sebenarnya gitu. Jadi harusnya sih nggak terlalu berbahaya. Nah, satu berita yang cukup menggembirakan adalah ternyata Hakimi itu sudah negatif COVID. Nah ini aneh kan gitu, baru 3 hari udah negatif, tapi mungkin bisa terjadi ya gitu. Nah semoga besok kan tes ulang gitu ya, jadi kok 2 kali dia negatif bisa dibawa gitu. Meskipun saya nggak yakin lah dia akan main di starter, mungkin pengganti ya. Jadi itu Inter harusnya bisa ambil lah game ini. Berikutnya, nah ini game yang terakhir itu Milan Roma ya, main di kandang Milan. Meskipun sekarang COVID jadi nggak ada penonton ya, saya pikir nggak terlalu berpengaruh lah main di kandang siapa gitu ya. Tapi nah yang menarik, Milan ini udah nggak kalah di 21 pertandingan. Oh itu cukup banyak ya, dan menang di 10 game resmi itu berturut-turut. Jadi kemarin terakhir kan lawan Celtic ya, dia menang di Liga Eropa. Sebelumnya lawan Inter dia menang. Nah ini kalau misalnya besok menang, saya pikir Milan ini salah satu kursi di Liga Champions ini bisa diambil lah. Harusnya sih seperti itu ya. Tinggal kita lihat konsistensinya seperti apa. Cuman untuk game besok rasanya sih karena Loglu nggak main ya. Nah ini bisa jadi pengaruh karena kita tahu rohnya itu kan di dia, di lini tengah itu kan di dia, yang bisa offense dan bisa bagi bola, tendangannya cukup bagus itu kan di Hakan gitu. Nah si Hakan nggak main gitu. Sedangkan Roma kita baru dapat kabar kalau Mancini itu kena COVID gitu. Nah kalau Mancini kena COVID ya antara Smalling yang baru datang, yang kita juga tahu fisiknya mungkin juga belum ke peak gitu ya, atau Fazio gitu yang gantiin gitu. Nah mereka ini kan main 3-4-1-2 ya, 3 back, Kumbala, Ibanez ya, Ibanez sama Mancini gitu. Ibanez sih bagus banget gitu. Menurut saya waktu lawan Juventus saya nonton gitu kan, dan saya cukup impresif lah sama pemain ini gitu. Masih muda, defense-nya bagus, one on one-nya oke, cover zonanya juga bagus gitu. Cuman permasalahannya kan yang dihadapin tuh Ibra ya. Ibanez ini pendek, 184 atau 186 gitu ya. Cukup pendek lah ya buat back tengah gitu ya. Lawannya Ibra yang 194 atau 95 gitu. Nah ini bisa jadi makanan empuk kalau Ibanez yang jaga gitu. Jadi mungkin harusnya si Fazio yang jagain Ibra gitu, karena secara postur hampir sama gitu. Nah di sayap mereka Roma ini mainin Spinazzola sama Santon ya, kita tahu lah gamenya Roma ini kan kebanyakan dari sisinya Spinazzola, karena Santon nggak bantu apa-apa lah, dia juga offense-nya juga nggak terlalu bagus, defense-nya sering salah gitu ya.
Lalu di tengahnya itu mereka mainin Veretout, Pellegrini, dua itu. Nah, dua di depan itu mainin Pedro sama Mkhitaryan untuk bantu Siseko. Tiga pemain ini kan bukan tipikal pemain yang cepat ya, jadi mereka tuh kebanyakan mainnya set play gitu ya. Nah, sedangkan Milan itu kan meskipun dia udah menang berturut-turut gitu ya, tapi permasalahan mereka ini kan mereka ini kan tim muda ya gitu ya, dan depannya Roma ini kan cukup berpengalaman gitu. Nah, saya kepingin lihat nih gitu, kira-kira si Kjaer sama si Romagnoli, terus kirinya Calabria, Theo ya, terutama di Theo ya nih gitu. Itu PR banget buat defense itu, apakah bisa menghentikan tiga orang ini gitu. Tapi harusnya sih bisa ya. Jadi kalau ditanya siapa yang lebih unggul, saya sedikit mengunggulkan Milan itu, meskipun Roma kadang nih Roma kalau lagi main bagus nih gitu, itu semua tim bisa kalah sama dia sebenarnya gitu. Cuman memang performanya juga sedikit naik turun gitu. Nah, jadi Milan sedikit lebih unggul, tapi kemungkinan seri itu juga cukup besar lah gitu ya. Mungkin buat Milanisti ya harusnya sih ini game bisa diambil lah ya gitu. Dan saya yakin dengan kemenangan kemarin lawan Inter, apa namanya, kepercayaan dirinya tuh naik lah pasti. Oke, jadi itu preview Serie A. Lalu kita masuk ke gamenya MU dan Chelsea. Ini kan sebenarnya video ini nih saya nggak berniat untuk bikin, tapi teman-teman bikin dong reviewnya MU sama Chelsea gitu. Karena saya tuh jarang banget, ya bisa dibilang jarang lah ya nonton MU gitu. Oh, Chelsea saya masih agak sedikit, beberapa kali lah nonton gamenya karena anak saya kan fansnya Chelsea gitu. Oke, jadi kalau di whoscore.com ini itu MU itu pakai formasi 3-4-1-2, tapi saya nggak yakin nih formasi ini gitu. Karena mungkin kan Maguire ini kan lagi nggak fit ya, terus Bailey juga cedera gitu ya. Nah, praktis tinggal Lindelof gitu ya. Nah, dua tim ini kan sebenarnya sama-sama ini setipe nih gitu. Depannya bagus, tengahnya keren, belakangnya hancur gitu kan. Sebenarnya sama gitu, MU juga gitu, Chelsea juga gitu gitu. Nah, jadi game ini tuh game yang sulit diprediksi sebenarnya gitu. Tapi untuk saat ini MU tuh sedikit lebih diuntungkan kali ya, karena ya mereka udah 2 kali ya menang berturut-turut lawan Newcastle dan lawan PSG kemarin ya, meskipun PSG juga banyak yang COVID. Jadi kalau kita lihat materinya tengahnya juga nggak ini, tapi kan depannya kan si Neymar main ya kan, Mbappe main gitu, dan MU menang gitu kan. Nah, saya juga apa namanya lihat gamenya Chelsea. Chelsea ini kan baru beli banyak pemain ya, mungkin 5 apa 6 gitu, dan harganya tuh kan luar biasa mahal-mahal gitu. Kai Havertz, Werner, terus ada siapa, Ziyech. Nah, menurut saya gitu harusnya Ziyech ini dikasih kesempatan lebih banyak lah, karena dia ini skillful ya, pemain yang skillful. Saya kemarin nonton waktu lawan siapa tuh, dia 3-3 itu mungkin Ziyech dikasih kesempatan main gitu ya. Nah, tengahnya Jorginho sama Kante gitu kan. Sedangkan di sisinya MU saya nggak yakin di sini Pogba sih di ini, tapi saya nggak yakin Pogba dipasang. Mungkin yang main itu si siapa namanya, McTominay sama siapa nih MU nih, Tomeni sama Matic ya, mungkin itu ya yang akan bermain ya gitu ya. Atau juga bisa si Van Dijk ya. Nah, tapi gini, MU ini catatannya memang mereka ini sangat bergantung sama performanya Bruno Fernandes gitu ya, Bruno Fernandes. Jadi kalau Bruno-nya mainnya jelek ya MU kadang-kadang juga jelek gitu. Nah, saya kira kalau dibikin prediksi sih saya ini sulit ya. Kemungkinan sih
kemungkinan besar seri ya kalau saya lihat ya. Tapi MU karena main di kandang dan performanya lagi naik, punya kesempatan lebih besar sedikit lah gitu dibanding Chelsea. Tapi Chelsea ini ya catatannya, Chelsea ini kan mereka ini kan pemain depannya kan belum nyetel banget ya. Tapi kalau performanya semua pemain ini bagus, saya rasa Chelsea punya peluang nih untuk memenangkan pertandingan. Gitu. Oke, mungkin itu aja preview kali ini. Gitu. Kalau untuk yang previewnya Chelsea dan MU, saya pikir banyak yang bikin. Tadi saya juga nonton DBI bahas itu, gitu ya, dan masih banyak lah konten-konten lain yang bahas itu. Gitu ya. Tapi untuk yang Serie A, semoga teman-teman penggemar Serie A bisa menikmati, dan mungkin kalau ada saran masukan bisa tulis di komen, nanti akan saya pasang di YouTube. Oke, itu aja. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di review setelah pertandingannya Liga Italia ya. Oke, selamat malam.